Ada kesulitan dalam mencari pasangan? Iya. Seperti apa? Katanya sih ada yang bilang katanya saya ditutupin mata hati saya. Dan katanya seseorang yang melihat saya itu seperti nenek-nenek. Masa? Iya makanya. Kata siapa itu teh? Orang pintar. Kata orang pintar, hatinya ditutup. Saya mau tanya, itu orang pintarnya pakai kacamata nggak? Ya. Bu Yani, kepala masih sakit enggak? Coba rasa-rasa. Enggak sakit? Orang nggak sakit ya? Coba saya tanya lagi, kepala nggak sakit kan? Enggak. Nggak ada sakit apapun? Enggak. Ucapkan salam, udah sehat mah ya? Ucapkan salam. Terima kasih Pak Ustadz sebesar-besarnya. Kepada semua ibu-ibu. Terima kasih ya. Ya. Jangan seperti saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Non, Bu Yani. Turun, mangga. Sok cing sehatnya. Ya, sehat terus ya. Sok mangga. Ustaz, saya tuh curiga dari awal. Yang saya ajak ngobrol bukan... Bukan. Ya Ustaz. Daripada saya ngomong nanti malah nggak ada yang ngajak ngomong, diem aja saya. Dari tadi saya tuh curiga karena Pak Baliut. Saya, dia, ini opa, ini. Pas saya tanya tiba-tiba ngebentak. Jadi itu bukan Bu Yani. Bukan. Jadi tadi saya ngobrol sama jin. Sama jin. Astagfirullahaladzim. Ya wes. Sekali, dua kali, tiga kali nggak apa-apa. Yang penting dia nggak galak-galak banget gitu loh. Orang tadi pelototin, wah podok, kata begitu. Ya Allah, biasanya ibu-ibu ketemu saya minta foto, ini mah malah dibentak saya. Jadi itu bukan Bu Yani. Bukan. Lain kali kasih kode. Oh, saya udah kode. Kode gimana? Jempol saya udah gini-gini. Ya nggak kelihatan lo pakai sepatu. Aduh. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia dari Cengkareng. Lia Cengkareng. Kenapa Mbak Lia? Kepala saya sering pusing dan juga saya sering kesurupan. Kepala bagian mana yang sering pusing? Ini kepala Bagian atas. atas. Ubun-ubun. Iya, sama sering kurang susah tidur. Susah tidurnya kenapa? Kalau tidur itu selalu jam 4 pagi. Yang bikin gak bisa tidur kenapa? Banyak pikiran, Melayang-layang aja. layang-layang. Biasanya melakukan apa tuh kok pas lagi gak bisa tidur? Nonton TV, kadang sholat tahajud. Iya, iya. Sampai subuh baru bisa tidur? Iya. Selalu? Iya. Siang bekerja atau tidak? Saya lagi di rumah. Oh iya, pernah bekerja? Pernah. Dulu pas ketika kerja seperti itu juga kah? Iya. Tidak bisa tidur sama? Sama. Tersiksa dong siangnya? Iya, siksa banget. Alasan berhenti kerja apakah itu juga salah satunya? Iya, bisa jadi. Sudah berapa lama tidak bisa tidur? Kurang lebih 3 tahun Kak Irfan. 3 tahun ini. Tidur baru habis subuh? Iya. Sampai jam? Sampai kadang jam 10. Jadi itu lebih ke jam tidurnya aja berubah kali ya? Iya, Sudah jadi malam buat siang, siang buat malam. Nah itu dia. Pernah dicoba dibalik? Susah. Susah, nggak bisa Kak Irfan. Yang membuat gak bisa tidur tuh was-was, takut, Kurang tahu pokoknya. gak bisa aja pokoknya. Udah ke dokter diperiksa? Sudah sampai ke Psikiater? psikiater. Kenapa katanya? Karena katanya cuma biasa aja. Insomnia biasa? Tidak ada faktor lainnya? ada. Oke, selain tidak bisa tidur, sakit kepala di bagian ubun-ubun, sakitnya tuh pusing? Pusing. Kalau udah minum obat, yang itu langsung hilang. Hilang, obat dari dokter? Bukan. Dari? Beli di Obat warung. pasar gitu? Iya, obat warung. Apalah gitu, oke. Selain itu ada apa lagi? Cuma Itu. sesak napas sih. Kalau itu doang. Kesurupan tapi ya, Iya. kesurupan sering? Sering. Sesering apa sih?
Enggak juga sih, kalau ada yang mau masuk saya berasa banget. Dalam seminggu berapa kali? Oh enggak Enggak. nentu sih. Jadi kadang nentu. kadang sering, kadang jarang. Nah, momen-momen ketika mau kesurupan tuh biasanya dalam kondisi apa? Sadar, Capek, capean, pikiran. ngelamun, Ngelamun, stres dikit, kesurupan. Nggak mau pagi, siang, sore, malam, Iya, dimanapun. iya. Tempat kantor dulu pernah kesurupan juga? Alhamdulillah enggak. Jadi di rumah, Iya, di rumah. Selalu di rumah. sudah berkeluarga maaf? Belum. Belum, umur berapa maaf? Kurang lebih 30. 30 tahun, oke. Ada kesulitan dalam mencari pasangan, Iya. seperti apa? Katanya sih ada yang bilang katanya saya ditutupin mata hati saya. Dan katanya seseorang yang melihat saya itu seperti nenek-nenek. Masa? Iya, makanya. Kata siapa itu teh? Orang Bintara. Kata orang pintar, hatinya ditutup. Saya mau tanya, itu orang pintarnya pakai kacamata nggak dia? Ini pertanyaan pertama ini, belum yang selanjutnya. Kenapa emang Ustadz? Kan yang jawab harus Mbak itu. Iya, kalau misal... Kan Mbak itu dulu. Iya, emang kan... Yaudah, pakai kacamata nggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, yang bilang ditutupi nenek-nenek itu yang pakai apa yang enggak? Dua-duanya Pak Ustadz. Dua-duanya. Nah, menurut Ustadz, ini cantik atau tidak Ustadz? Cantik. Pak Wulan. Kalau dia udah kebal, udah main mata sama saya dia. Cantik kok. Makasih. Iya. Kata orang pintar katanya kalau orang lihat Ditutupin suka... gitu ya. Apa? Ditutupin gitu. Ditutupin mata Itu- hatinya. Itu boleh saya kasih komen sebentar aja. Boleh ya Mbak? Monggo, Mbak monggo. siapa namanya? Lia. Lia. Itu yang kacamata nanti diminta kacamatanya diganti. Kacamata apa tuh? Lah nggak tahu, bilang aja sama orang pinternya. Digantinya kacamata. Orang pinternya. HP. Iya. Oh. Orang pinternya. Ke orang pinternya suruh ganti, siapa tahu minusnya tambah. Jadi dia ngelihat gini kayaknya nenek-nenek padahal bukan. Padahal kacanya udah retak-retak jadi kayak kerut. Jadi keruh ya. Padahal bukan nenek-nenek genderuwo. Jangan ngomong itu. Kok yang sensi Mas Irfan sih? Lanjut aja. Kalau yang belum pakai kacamata, dianjurkan pakai kacamata. Salah lagi. Karena saya takutnya rabun. Tapi Ustadz beneran bisa nggak sih ada pekerjaan jin misal ya, kita anggap itu pekerjaan jin untuk menutup muka kita jadi tidak seindah warna aslinya? Ya bisa sih, tapi nggak sebegitu amat gitu loh. Kalau memang itu seperti itu biasanya ada cerita nanti Mbak Lia itu punya cerita. Umpamanya ceritanya seperti ini, saya sering mimpi ketemu sama laki-laki di mana dia minta saya jadi istrinya, mama itu bisa itu. Jadi itu yang biasanya nutupin. Ada kisah di masa lalu dengan seseorang yang dikecewakan? Ada. Ada. Sering malah. Sering mengecewakan orang, sering nolak. Sering enggak saya nolak nggak pernah. Nggak pernah, justru Saya sering disakiti. disakiti. Jadi Kecewakan. disakitinya gimana ceritanya? Ya Tiap dia deket? kalau tiap deket selalu bilangnya masih sendiri, ternyata udah punya istri, udah punya anak gitu. Dan saya pernah ditipu segala-galanya, motor diambil. Sama seorang laki-laki yang ngaku mau menikahi Mbak Lia. Motor, uang, Iya. dijanjikan ini buat nanti mau melamar, nanti Iya. mau gitu. Itu tuh beneran terjadi ya? Saya baca di berita-berita beneran terjadi. Saya mengalami sendiri. Ya Allah, karena sudah percaya gitu ya? Iya. Pakai foto orang juga biasa gitu ya? Iya, karena saya menjalin hubungan itu kurang lebih setengah tahun. Kan Dengan lumayan laki-laki lama. itu? Jadi uang lah pinjem apa sampai akhirnya motor habis itu menghilang? Saya waktu itu kakak saya pas saya ngejalin hubungan itu kakak saya mau menikah. Saya sampai fitting baju untuk pernikahan kakak saya, dia pun ikut. Datang, ketemu. Iya, ketemu juga dan Terus? udah kenal keluarga juga. Ya Allah. Ternyata dia udah punya keluarga juga atau? Ternyata dia sudah mempunyai istri. Sabar ya.
Berarti masih diberikan perlindungan oleh Allah daripada sudah sampai menikah dan baru ketahuan Iya, Kak, setelah pernikahan, betul? Iya betul. Iya, iya. Nah, tapi sekarang masalahnya ingin bertemu dengan jodoh, Iya. ya. Mau dibukakan hatinya, kalau kata orang pintar ditutup, maunya Buka semua. dibuka semua gitu. Emang suka pernah ada apa gitu? Enggak ada Kak Irfan. Tirakat, bacaan atau apa? Enggak ada. Cuma buat diri sendiri aja. Oke, sip. Gitu Ustadz, gimana nih? Itu yang dari orang pinter yang katanya ditutupin itu diapain ini Mbak Lia? Ritualnya dia apain? Waktu itu sempet cuma ini doang dibacain ayat-ayat kursi. Udah gitu doang. Sama dikasih air minum putih sama ada pegangan. Tapi saya nggak tahu, lupa ngaronya di mana. Pegangannya itu bentuknya apa? Kurang tahu saya. Ustadz, emang ada hubungannya ayat kursi gitu dengan dunia jin? Nggak tahu, saya belum pernah pakai, masanya jadi nggak tahu. Karena kan menurut saya ayat Quran itu terlalu suci untuk ngurusin jin gitu loh maksud saya. Jadi mending ayat Quran itu kan petunjuk untuk saya, menurut saya ya, petunjuk untuk saya yang harus saya kerjakan. Karena itu kan perintah Allah ada, ilmu pengetahuan ada, larangan Allah ada, kan seperti itu. Jadi ada ilmu di dalam ayat-ayat Quran itu. Jadi kalau itu ada ilmu berarti bingung saya. Jadi kalau Ya. ada yang dipakai untuk begitu nggak bisa cerita saya. Sayang Al-Qur'annya ya. Iya, karena kan kita harus memahami kayak contoh. Salah satu ayat Al-Quran diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan diceritakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti sebenarnya semua yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah, bukan duniawi. Ya, berarti sholat kita itu memang lillahi ta'ala, bukan duniawi. Jadi duniawi ini hanya sholatnya aja. Tetapi bukan sholat ini digunakan agar keluargaku rukun. Nah itu nggak bisa. Ya, Walaupun ya. nanti dia sudah ada niat sini, momennya sholatku ini memang aku rukun biar suamiku tidak jauh, biar ini anakku biar lulus ujian, biar Ya. nggak seperti itu. Walaupun dia basmalah, walaupun itu kayaknya enggak deh kayak seperti itu. Ya. Nah ini untuk duniawi. Dan kita memang harus mengulang terus informasi yang Ustaz sampaikan ya. Iya, termasuk ibadah Supaya kita. tidak lupa. Supaya tidak lupa. Diingatkan terus. Iya, Oke. makanya kalau mamanya ada puasa, itu juga harus niatnya lillahi ta'ala. Jadi nggak ada puasa itu untuk biar anaknya lulus, biar ini. Jangan, karena itu duniawi. Puasa pun niatnya lillahi ta'ala, titik, nggak ada campur-campur. Kemudian sama, membaca Quran pun sama niatnya lillahi ta'ala, titik lillahi ta'ala. Jadi jangan dicampur-campur dengan keinginan ini, keinginan itu, bisa salah. Kita salah itu memang, mohon maaf kita enggak tahu, tetapi kita coba lurus karena Allah satu. Nah pada waktu nanti kita itu baca ayat Quran, enggak taunya kita benar-benar niat untuk ini duniawi itu kita baca semua. Pada waktu nanti di akhirat, kita bilang, wahai Allah aku sering membaca surat ini yang aku sampai ratusan bahkan ribuan kali. Tanyain istilahnya, mana bacaanmu? Ini untuk apa dulunya? Untuk dunia. Ah, dijawablah nanti, ini di akhirat bukan di dunia. Kalau di akhirat dunianya udah nggak dipakai. Jadi sama seperti harta nggak dipakai di akhirat. Seperti itu. Jadi makanya kenapa saya selalu menganjurkan kalau baca Quran niatnya satu aja lillahi ta'ala. Nggak salah kok kalau udah niatnya satu lillahi ta'ala. Nggak ada yang salah. Ya. Ya. Jadi takutnya kalau kita itu ngeyel, baca Quran untuk ini ya monggo silahkan gitu. Tetapi harus kita ketahui bahwa cukup niat satu lillahi ta'ala itu sudah cukup. Sangat cukup. Ya. Makanya nanti kalau sudah seperti ini kan repot. Nanti kalau udah dibacain ayat kursi, nggak taunya nggak sembuh-sembuh kan gimana coba? Nanti orang bilang, loh berarti ayat Jadi kursinya yang salahnya kalah bukan dong. ayat kursinya ya. Iya. Iya. Sebenarnya bukan ayat kursinya yang salah ya, niatnya aja. Ya. Jangan seperti itu. Oke. Kasihan iman kita. Kalau saya malah kasihan iman kita. Sip. Ya. Mbak Lia ya, orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada.
Dekat, paling dekat sama siapa, ayah atau ibu? Sama Kak Irfan paling dekat. Ibu, dekat. Sama ibu. Sama ibu. Sama ayahnya nggak terlalu dekat. Itu. Sama ayah sering jengkel. Iya. Sering berdebat. Iya. Sering berantem ya. Ya cukup lah udah diketahui. Kamu sekarang nonton acara ini kan? Tahu kan? Sering. Kenapa? Kita nanya seperti ini? Tahu? Tahu. Apa coba Kalau jawabannya? jodohnya agak sedikit sulit karena Sering membantah. kurang dekat dengan Orang tua. khususnya Allah. ayah. Oh, ya. Khususnya ayah. Khususnya ayah. Iya, jadi kalau apalagi banyak kesel sama ayah ya. Iya jangan. Gitu. Ayah Jadi itu udah juga- gak usah nuduh-nuduh orang-orang deh, udah mendingan introspeksi diri sendiri saja. Iya. Dekati ayah, curhat, Iya. manja-manjaan gak apa-apa. Karena orang tua saya membuat suatu hal yang saya bikin fatal. Apa itu? Wah ini butuh. Apa coba? Oh iya. Ya udah itu kan urusan orang tua. Anak mah ya udah nggak usah. Gak usah ikut kesel. urusan kayak gitu. Emang Tahu tahu? saya tahu. Saya kaget. Iya. Anak Ya gak usah gitu. ngurusi. Itu urusan antara ayah dan ibu. Itu, karena sama ini Allah. Anak tidak- gak usah ngurusin. Betul, tidak hanya Ya. Balia ya. Tidak hanya Balia saja. Di sini yang curhat seperti ini persis sama. Jadi Ustadz selalu berbicara, saya mengulang kata-kata Ustadz nih. Itu urusan orang tua. Kita anak mah udah tetap hormat saja lah. Ya. Kadang-kadang orang tuanya mah sudah ikhlas. Anak yang kesel ya. Iya. Manusiawi sih, saya juga ngomongnya gampang. Tapi praktiknya mah susah. Maafkan aja. Iya. Ya. Ya. Sudah. Makanya ada yang hilang. Karena jengkelnya kebablasan. Paham ya sekarang? Oh gitu ya sudah, nanti sayangi beliau. Sayangi udah nggak usah dipikirin yang begitu-begitu. Ya? Iya Pak Ustadz. Mbak Lia, mau saya bantu doa? Iya. Oke, ya. Aminkan doa saya. Ibu-ibu aminkan doa saya ya Bu. Pemirsa di rumah aminkan doa saya kalau memang kasusnya hampir sama dengan Bu Lia. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Lia, ya Allah, memohon kepadamu agar yang dialami beberapa tahun belakangan ini, yaitu salah satunya sering sekali kesurupan, sakit di kepalanya ya Allah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jika selama ini sering sakit di kepalanya, sering kesurupannya Mbak Lia, dan juga dimohonkan agar engkau mudahkan Mbak Lia untuk mendapatkan jodoh ya Allah. Jika sakit yang ada di tubuhnya Mbak Lia dan juga belum mendapatkan jodohnya Mbak Lia, jika itu disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lia ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lia ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lia ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lia ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Lia banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Lia ya Allah, jika ilmu-ilmu sebelum Mbak Lia tersebut musyrik, aku mohon padamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Lia ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Lia ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Lia ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Lia banyak sekali ilmu-ilmu yang ditanamkan oleh orang yang ada dalam tubuhnya Mbak Lia, dan juga pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Lia ya Allah, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Lia, dan juga pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Lia ya Allah, amin.
Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Lia ada sihir, truh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Lia, ya Allah, aku mohon padamu, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, truh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Lia, ya Allah, amin. Kun fayakun. Doakan, kami doakan mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Kesini datang bersiapa? Sendiri. Ya udah sok atuh. Salam buat orang tua ya. Ingat sama ayah ya. Sok atuh. Makasih Pak Ustadz atas doanya dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami memakaikan topeng karena permintaan dari sang klien tersebut mau disamarkan privasi hubungannya. Dan ini Ustadz, maaf ini dari tadi ada yang bereaksi, kita maju ke depan ya Ustadz ya.